Halo, Assalamualaikum. Dengan Inuri di seri Keajaiban Finansial. Aku mau cerita soal pembacaku yang mengeluh tak kunjung punya rumah. Kemudian aku kasih masukan-masukan yang bisa mengubah mindsetnya selama ini. Kemudian tak sampai setahun beliau bisa beli tanah dan kemudian punya rumah. Baiklah, aku mau cerita. Aku merahasiakan identitas beliau ya. Tapi beliau ini seorang wanita yang suaminya mereka berdua punya bisnis barang bekas atau sampah-sampah gitu loh. Pengepulnya pemulung-pemulung. Mereka tinggal di daerah kabupaten di Jawa Timur. Maksudku kan kalau tinggal di kabupaten kan harga tanah tidak mahal-mahal banget kan, rumah juga enggak gitu, enggak seperti daerah perkotaan. Tapi walau begitu mereka berdua ini masih enggak juga punya rumah gitu. Disitulah masalahnya. Mereka punya usaha, sudah bekerja keras, dan tinggal di daerah yang harga tanah dan rumah itu tidak mahal, tapi kenapa kok enggak kunjung punya rumah? Itulah masalah yang dikeluhkan oleh pembacaku itu. Langsung saja ke pembicaraan melalui chat antara aku dan dia, yang mana melalui chat ini si mbaknya mengerti bagaimana menata mindsetnya sehingga kemudian beliau cepat bisa punya tanah dan rumah. Dia berkirim pesan kepadaku seperti ini, "Mbak, kenapa sekian lama berumah tangga tak juga kunjung punya rumah sendiri? Padahal segala daya dan upaya sudah kami usahakan. Aku dan suami pun sudah bekerja keras. Aku sering resah memikirkan hal ini." Aku jawab begini, "Yang perlu diperbaiki itu niat hidup ini dulu. Niat hidupnya mesti untuk Allah, beribadah kepada Allah. Bila prioritas hidup ini untuk Allah, pasti Allah cukupi semua hal yang kita perlukan dalam hidup ini. Tidak perlu resah karena tidak punya rumah sendiri, karena itu bukan tujuan hidup. Rumah adalah sarana hidup. Tetaplah tujuan hidup itu Allah saja. Banyak-banyak bersyukur dengan apapun yang dimiliki saat ini dan nikmatilah hidup ini." Begitu kataku lewat chattingan ya. Kemudian mbaknya jawab lagi begini, "Kadang saking kepinginnya punya rumah dan usaha di tempat sendiri, aku sering beristighfar 1000 kali setiap hari, membaca surat Al-Mulk dan surat Al-Waqiah. Tujuannya agar Allah segera mengabulkan doaku. Tetapi Allah memang masih menguji kesabaranku ya Mbak." Aku pun menjawab begini, "Itulah yang aku sebut Allah hanya digunakan untuk kepentingan kita saja. Pernahkah berpikir apakah kepentingan Allah saat menciptakan kita? Istighfar hanya ditukar dengan rumah." Maaf, ini memang perlu saya katakan. Berdoalah, memohon sama Allah, percayakan harapan kepada Allah. Allah pasti memberi yang terbaik. Mbaknya lalu jawab begini, "Iya Mbak, saya juga mencoba pasrah sama Allah. Cuma kadang Allah ngasihnya lama. Sedangkan sekarang kurang 4 bulan lagi saya habis kontrak dan belum ada kepastian boleh diperpanjang apa tidak. Kadang punya perasaan nelangsa Mbak." Dari jawaban dia yang seperti itu, aku jadi tahu akar permasalahannya apa. Ternyata di cara berpikirnya dia dan
prasangkanya sama Allah itu letak kesalahannya. Lalu aku menjawab begini sama mbaknya, nah itu dia, lawang prasangkanya sama Allah adalah Allah ngasihnya lama. Ya jelas saja Allah kan maha mengabulkan prasangkamu itu. Lama beneran kan? Mbok ya yakin sama Allah? Memangnya Allah kurang apa? Kok ya diragukan? Kok ya dikomplain seperti itu? Aku jawab seperti itu dengan perasaan yang gak terima. Allah kok dibilang lamban kan gitu kan. Lalu mbaknya menjawab dengan kalimat penutup seperti ini, makasih ya mbak, karena mbak pikiran aku jadi terbuka. Allah memang maha segala-galanya. Tak sampai 1 tahun ya, beberapa bulan kemudian ya, mbaknya memberi kabar kalau dia sudah bisa beli tanah. Aku seneng banget. Alhamdulillah, mbaknya ternyata bisa mengerti dengan kalimat-kalimat motivasi yang aku berikan kepadanya. Dari kasus yang menimpa si mbak ini, aku pun ikut belajar bahwa keinginan kita itu sebaiknya dipasrahkan pada Allah sampai kita nggak punya keinginan lagi. Jadi keinginan kita ya cuma beribadah kepada Allah. Setelah itu ya sudah, Allah lah nanti yang akan mencukupkan semua yang kita perlukan untuk kehidupan kita di dunia ini. Gak usah cemas, gak usah khawatir. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Dan sudah gak usah meresahkan masa depan, karena itu semua sudah ada di dalam rencana Allah yang lebih indah daripada rencana kita manusia ini. Foto-foto yang aku muat di dalam video ini adalah foto-foto pas pembangunan rumah anakku Aden di daerah Ngantang, Kabupaten Malang.